Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Dan di video kali ini Pak Budi akan memaparkan materi biologi kelas 11, yaitu tentang sistem koordinasi. Sedikit pandangan untuk materi kali ini cukup unik dan cukup berbeda dari materi sebelumnya tentang sistem-sistem seperti halnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga sistem ekskresi. Karena di sistem koordinasi ini cukup kompleks materinya. Yang pertama kita ketahui bersama adalah sistem koordinasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah sistem saraf, kemudian ada sistem alat indera atau biasa kita kenal dengan mempelajari alat indera yang ada di tubuh manusia, dan yang ketiga ada yang namanya sistem endokrin. Oke, kita langsung saja mempelajari materi sistem koordinasi. Nah, di video kali ini ada sebuah gambar yang biasanya kegiatan atau adegan pada gambar tersebut yang ini dilaksanakan pada saat uji kesehatan ya, uji sensitivitas saraf saat kalian mendaftar di sekolah-sekolah yang berbasis dengan kegiatan fisik seperti halnya mendaftar polisi, daftar tentara, itu nanti ada tes saraf seperti ini di mana bagian lutut akan diketuk dengan palu yang terbuat dari karet terus diketukkan ke lutut. Nanti kita lihat responnya, apakah kakinya akan ngelunjak gitu, nendang, atau kakinya tetap diem gitu, untuk menguji seberapa sensitif saraf tersebut yang ada di dalam tubuh. Oke, yang pertama kita mempelajari tentang sistem saraf. Di sini kita akan melihat bagaimana struktur neuron itu seperti apa. Ini ada 2 gambar yang berkaitan dengan sistem saraf. Kalian bisa lihat di sini bagian-bagiannya ada yang namanya dendrit, kemudian ada yang namanya akson, ada badan sel di sini, di mana terdapat inti selnya yang ada di tengah, kemudian ada aksonnya, dan di sekitar akson ini ada badan sel lagi, dan tentunya ada inti selnya ya. Dan yang atas di sini ada saraf sensori yang dimana terdapat di reseptor berupa organ indera atau alat-alat indera begitu. Dan yang bawah juga sama, cuma nanti diakhiri di otot rangka. Dan bagiannya lagi di sini ada yang namanya sel swan di sini kecil, kemudian ada nodus Ranvier di antara selubung mielin di sini juga ada, dan nanti ada otot rangka sebagai bentuk respon, dan ini bisa dikatakan juga sebagai efektor gitu dari pergerakannya karena berkaitan dengan otot rangka ya. Kemudian ini adalah sel saraf dan sinapsis. Ini adalah neuron prasinaps, tentunya sama ya dengan tadi, bagian-bagiannya ada dendritnya, ada badan selnya, ada inti sel atau nukleus, kemudian ada celah di antara selubung mielin yang kita kenal dengan yang namanya akson. Akson ini juga sebenarnya panjang ya, arah jalannya dari sini, kemudian ke neuron pasca sinaps lagi. Di sini ada sinaps ya untuk menghantarkan impuls-impuls saraf, kemudian akan jalan lagi sampai ke efektor tadi ya, otot rangka salah satu contohnya. Dan di dalam sel saraf ini juga terdapat terminal sinapsis ya. Jadi kayak ada sebuah penghubung antara sel saraf yang satu dengan yang lain gitu. Penghubung antara sel saraf yang satu dengan yang lain. Nanti di situ akan menyetorkan impuls-impuls dari sini ke sini, dari saraf satu ke saraf yang kedua ini, dan ke saraf yang lain kalau memang jumlah sarafnya itu banyak. Terus pada sel saraf juga terdapat yang namanya sel glia. Oke, untuk sistem saraf di sini ada klasifikasi neuron ya, ada yang namanya neuron motorik, neuron sensorik, dan interneuron. Bagian-bagiannya pun sebenarnya hampir sama ya, walaupun berbeda. Untuk yang neuron motorik di sini, yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu dari sel di sini, sel bodi badan sel ini, kemudian akson, dan nanti akan sampai ke otot rangka gitu. Dan untuk yang ini, sensorik neuron atau neuron sensorik itu dari reseptor sel. Reseptor tadi bisa berupa alat indera, kemudian dijalankan ke sel saraf yang lain yang nantinya bisa jadi akan menuju ke saraf motorik begitu. Dan selanjutnya ada interneuron. Di sini ada badan sel yang dendritnya ini lebih
banyak ya, lebih kelihatan bercabang sekali, kemudian dialirkan melalui akson dan ke dendrit lagi begitu. Ini adalah interneuron ya, interneuron ya. Dan akson di sini cukup unik karena tidak ada yang namanya selubung mielin. Kita bisa melihat di sini untuk pengertiannya berdasarkan arah transmisi impuls ya, pergerakan impulsnya, rangsangan, stimulusnya untuk yang neuron sensorik atau dikenal dengan aferen, yaitu menerima rangsang dan meneruskan ke saraf pusat yang sensorik yang ini ke saraf pusat. Kemudian neuron konektor interneuron yang ini, interneuron menghubungkan antara neuron sensorik dan neuron motorik. Berarti bisa di antara yang atas di sini itu adalah yang motorik, yang bawah sensorik atau sebaliknya. Dan kemudian yang ketiga ada yang motorik, neuron motorik atau eferen, yaitu mengirimkan respon dari saraf pusat ke efektor tadi. Oke, untuk macam-macam sel glia, yaitu bagian pada sel saraf, itu ada yang namanya sel satelit, kemudian ada sel Schwann, ada sel oligodendrosit, ada sel astrosit, ada sel mikroglia, dan ada sel ependim. Kita bisa lihat pada gambar ya, untuk bagian-bagian mana saja itu yang disebut dengan sel, apa tadi namanya, satelit, kemudian ada astrosit yang berbentuk bintang ini, kemudian ada yang namanya ependim, dan masih banyak lagi termasuk mikroglia sel juga ada. Karena ini sifatnya mikroskopis, jadi sel saraf memang hanya bisa dilihat melalui mikroskop ya. Mikroskop saya juga bisa, walaupun memang cukup sulit untuk mendapatkannya dan perlu perbesaran yang cukup besar. Kalau dengan menggunakan mikroskop elektron mungkin bisa lebih baik gambarnya. Oke, selanjutnya kita mempelajari susunan sistem saraf pada manusia. Ini adalah gambar sistem sarafnya ya, kalau kita lihat menampang gitu, otaknya terlihat jelas dan banyak sekali saraf-saraf yang menjulur di sekitar tubuh. Yang pertama di sini kita lihat ada otak, kemudian ada yang namanya sumsum tulang belakang. Ini yang disebut dengan sistem saraf pusat. Dan selanjutnya ada saraf kranial yang ada di sini. Kemudian ada saraf spinal yang di sini. Dan ini keduanya kita kenal dengan yang namanya sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat kita kenal atau kita singkat dengan SSP, yang sistem saraf tepi kita singkat dengan SST. Oke, jadi untuk sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua ya, ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Dan ini adalah saraf pusat yaitu otak ya. Kalau otak, Pak Budi rasa bisa kita analogikan dengan prosesor yang ada di komputer, otaknya gitu, karena kualitas setiap individu itu dari sini, dari otaknya, bagaimana cara berpikir gitu. Ini bagian-bagiannya, kalian bisa mempelajari apa-apa saja yang terdapat di otak, dari cerebrum, kemudian ada medula oblongata, dan itu nanti spesifik banget fungsi-fungsinya. Kalian bisa studi literasi untuk mempelajari bagian otak beserta fungsi ya, atau peranannya. Nah, ini yang Pak Budi sampaikan. Untuk otak manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, tengah, dan otak belakang. Gitu. Otak depan ada telencephalon, ada diencephalon, yang terdiri dari cerebrum ya untuk telencephalon atau otak besar, kemudian diencephalon. Di sini talamus, hipotalamus, epitalamus, kemudian otak tengah ada mesencephalon. Ini merupakan bagian dari batang otak. Kemudian otak belakang ada metencephalon, mielencephalon, yang untuk metencephalon ada pons, bagian dari batang otak, cerebellum. Kemudian untuk mielencephalon ada medula oblongata, bagian dari batang otak. Ini ya, otak sudah tumbuh saat embrio, 1 bulan, 5 minggu, dan otak dewasa. Ini yang tadi Pak Budi sampaikan untuk bagian-bagian otak. Ada cerebral, kemudian diencephalon, hipotalamus, talamus, kelenjar pineal, batang otak, otak tengah, pons, medula oblongata, cerebellum, dan nanti akan ke saraf spinal. Ini adalah saraf pusat bagian medula spinalis ya, yang ada di sini. Kalau kita perbesar penampangnya seperti ini ya, dalam bentuk animasi. Ini adalah saraf-saraf yang ada di bagian tulang belakang di sekitar sini. Makanya hati-hati saat kalian bermain dengan teman gitu, saat nepuk bagian punggung, itu adalah area sensitif, area yang terdapat banyak saraf. Dan kalau ada gangguan di sini, cukup fatal juga kalau sampai sarafnya terganggu, karena bisa mengakibatkan kelumpuhan juga bisa, atau gangguan saraf yang lain.
Ini ya untuk bagiannya silakan dipelajari sendiri melalui studi literasi kalian. Oke, selanjutnya sistem saraf tepi. Ini ada yang namanya sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Nah, yang sistem saraf otonom itu dibagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Dan ini adalah perbedaan parasimpatik dan juga simpatik. Banyak sekali, dan ini kalau disebutkan satu-satu cukup panjang nanti videonya. Kalian bisa memahami dan sekaligus menghafal untuk bagian-bagian mana saja yang termasuk parasimpatik dan juga simpatik. Dan kalau kalian perhatikan, ini sebagian juga kayak berlawanan gitu. Contohnya yang parasimpatik itu menyempitkan pupil mata, kemudian yang simpatik meleburkan pupil mata. Oke, pada gambar ini kalian bisa lihat tentang pengenalan informasi oleh sistem saraf. Di sini bisa kalian pahami untuk gambar-gambarnya dari alat indera, kemudian neuron sensorik, diantarkan ke otak, diolah, kemudian diantarkan ke neuron motorik, dan akhirnya ke efektor. Contoh terapan dari gambar ini misal ya, waktu kalian masih kecil itu lihat layangan, jatuh, putus, kalian lihat nih, kemudian dari mata mengirimkan informasi ke otak, ada layangan jatuh, saya butuh layangan, maka kalian kejar itu layangannya, lari melalui ini perintah dari otak lewat motorik dan lewat tulang otot rangka gitu. Jadi lari mengejar layangan itu karena mendapat informasi dari mata, diolah ke otak, dan kemudian kalian mengejar layangan itu. Itu contoh sederhana sekali, dan yang lain itu masih ada. Dan ini sifatnya sadar ya, bukan yang tidak sadar atau gerak refleks. Itu nanti konsepnya sebenarnya sama, tapi pada dasarnya itu berbeda karena untuk refleks memang gerakan yang kadang-kadang kita tidak berpikir secara jernih gitu, tidak harus diolah dulu, langsung menghentakkan, langsung menggerakkan otot rangka atau berbagai gerakan yang lain yang merupakan bentuk respon yang mendadak kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita. Oke, ini adalah lanjutan dari sistem saraf. Ini bagian-bagiannya kalau diperbesar. Ini sering keluar juga di materi-materi ya, di soal-soal. Badan sel, akson, selubung mielin, kemudian ada sel Schwann di dalamnya, kemudian ada nodus Ranvier, ini celahnya. Nodus Ranvier itu adalah celahnya, ini aksonnya ya. Tapi kalau kita katakan ini akson juga benar, itu nggak salah. Cuma kan letaknya di antara selubung mielin, jadi lebih tepatnya kita katakan nodus Ranvier. Dan di ini kayak gulungan gitu, ada sel juga yang namanya sel Schwann di sini. Nah, kalau dipotong seperti ini kira-kira untuk bentuk dari ini selubung mielin yang terdapat di sistem saraf. Oke, untuk gerak biasa, pada umumnya perjalanan rangsang pertama kali diterima oleh reseptor ya, alat indera, kemudian rangsang diantarkan melalui saraf sensorik ke otak, sesudah di otak, tanggapan terhadap rangsang akan diantarkan melalui sel saraf motoris ke efektor atau otot, atau juga bisa kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Oke, dari rangsang, kemudian ke neuron sensoris, ke otak, dan ke neuron motoris, selanjutnya ke tanggapannya atau responnya. Untuk gerak refleks, ini gerak yang tidak biasa, yaitu gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui saraf gerak, melalui pusat gerak di otak ya. Jalan terpendek yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lengkung refleks. Dari rangsang, kemudian ke neuron sensoris, dari neuron sensoris, neuron perantara atau konektor tadi, interneuron yang kita sudah lihat di video sebelumnya, di slide sebelumnya, kemudian ke neuron motoris, dan langsung ke tanggapan. Jadi itulah gerak refleks, bedanya di sini. Langsung ke neuron ya, tanpa harus ke saraf pusat di otak. Nah, ini contoh gerak refleks. Ini gerakan refleks yang biasa kita mungkin pernah ya, bukan biasa. Dari ini neuron sensori, kemudian jalan. Nah, di sini kan ada yang namanya interneuron ya, jadi penghubung antara saraf sensorik dan juga saraf motorik. Langsung jalan, kemudian akan langsung ke otot rangka, akan menimbulkan gerak refleks. Contohnya saat kita mungkin menyenggol
panci yang panas atau menyenggol setrika, itu akan menimbulkan gerak refleks di luar kendali kita. Keren ya sistem saraf manusia. Nah, ini adalah refleks patetar ya. Knie jerk adalah lengkung refleks simplex yang hanya melibatkan sebuah neuron sensorik dan neuron motorik. Gampangannya tadi yang Pak Budi sampaikan, yaitu saat kemudian dokternya itu memukul lutut dengan palu karet dan nanti akan mengetahui seberapa refleks saraf yang terdapat di orang tersebut. Dan ini adalah pola gerakannya, dan ini adalah proses dari refleks patetar yang sudah Pak Budi sampaikan tadi. Di sini melibatkan dendrit, neuron sensorik, kemudian arah impulsnya, terus di sini arah impuls ke badan sel sensorik, ke akson neuron sensorik, ke dendrit neuron motorik. Kalau kita lihat pada gambar, di sini melibatkan medula spinalis, kemudian ke badan sel neuron motorik, akson motorik, ujung reseptor neuron sensorik, dan nanti akan kembali ke sini ya, efektornya. Pada slide sebelumnya, Pak Budi sudah menjelaskan tentang sinaps ya, sesuatu yang menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain untuk menyetorkan, untuk menyampaikan impuls-impuls yang akan dilanjutkan ke saraf pusat ataupun ke motorik. Nah, ini adalah celahnya. Jadi setiap saraf satu dengan saraf yang lain itu tidak langsung nempel gitu, ada celahnya, dan di sini ada yang namanya vesicle synapse mengandung neurotransmitter. Kemudian impuls-impuls ini masuk ke ligan ya, atau pintu gerbang ion yang nantinya diterima oleh badan sel di sini. Ada celahnya, celah sinaps. Kalau kita perbesar, begini kira-kira gambarnya untuk animasinya ya. Ada neurotransmitternya, membran neuronnya, ada ligannya. Dan kalau sudah terkirim ya celahnya tertutup gitu. Ini adalah sinaps ya. Jadi menyampaikan, menyetorkan impuls atau rangsangan. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang sistem indera. Ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem ekskresi. Kita sudah mempelajari tentang kulit ya, tapi kita fokusnya ke alat indera. Alat indera di sini sebagai efektor juga bisa, reseptor juga bisa, tapi sebagian besar hanya sebagai reseptor saja ya, penerima saja. Ini adalah bagian kulit, penampang kulit dengan bagian-bagiannya. Ada epidermis, kemudian ada dermal papilla, ada sweat gland ya. Sweat gland itu adalah kelenjar keringat, kemudian ada sebaceous gland itu adalah kelenjar minyak, ada rambutnya juga di sini. Terus ada folikelnya kalau nggak salah ada di sini kok, folikel rambut. Oh ya, di sini ada. Dan ini adalah bagian penampang kulit ya. Kalau kita iris menyamping itu, iris secara membujur. Kalau diiris secara membujur begini. Selanjutnya sistem indera yang lain ada mata. Nanti kalian pelajari sendiri ya, studi literasi untuk bagian-bagian mata beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya sistem indera yang ketiga ini adalah yang pembau, yaitu hidung. Ini mekanisme membau yang nanti difokuskan pada bagaimana respon hidung dalam kemampuan mencium bau-bau yang memang bisa kita terima melalui sel yang namanya sel olfaktori. Di sini ada. Selanjutnya ada indera pendengaran atau telinga. Ini ada strukturnya dari daun telinga, kemudian ada yang namanya external auditory ini. Jadi kayak tuba ya, tuba atau saluran yang mengarah langsung ke dalam telinga. Ada membran timpani, ada tulang-tulang rawan juga di sini, kemudian ada koklea ya atau rumah siput. Dan di sekitar rumah siput ini terdapat auditory nerve atau saraf-saraf yang berkaitan dengan sistem pendengaran manusia. Ini juga bisa sebagai reseptor. Selanjutnya ke sistem indera pengecap atau lidah ya. Lidah di sini fungsinya adalah mengecap rasa. Ada pupil-pupil, filiform papilla, fungiform papilla. Di sini fungsinya untuk mendapatkan kayak sensasi rasa yang kita dapatkan saat makan.
Ada beberapa pengetahuan yang mungkin perlu kalian ketahui bersama tentang sistem indera ini. Beberapa literasi ada yang mengatakan untuk lidah ternyata memiliki respon sensitif yang berbeda-beda gitu, kayak bagian pangkal di sini. Ini adalah untuk mengecap rasa pahit, kemudian paling ujung rasa manis, kemudian samping di sini rasa asam dan juga asin. Tapi pada keseluruhannya, lidah itu ternyata sanggup untuk merasakan berbagai hal rasa karena ini terdapat yang namanya gustatory hair ya. Jadi kayak sebuah pupil gitu, kayak rambut-rambut gitu kecil yang membentuk pupil, rambut-rambut kecil yang ini fungsinya untuk merasakan, untuk kayak mengetahui sensasi rasa yang bisa dirasakan di lidah. Dan sebenarnya untuk pengecap ini nggak cuma manis, pahit, asam, asin, tapi ada yang namanya rasa umami juga atau rasa gurih. Kita juga bisa merasakan rasa itu. Pada lidah terdapat yang namanya fiber ya. Fiber itu adalah kayak benang-benang kranial yang disalurkan langsung ke saraf untuk mengetahui, oh ini rasa apa, oh ini rasa apa, rasa manis, pahit, asam, manis, atau rasa yang umami yang sudah Pak Budi sebutkan tadi. Dan pada lidah terdapat yang namanya fiber of cranial nerve. Di sini diteruskan dari gustatory hair ya, atau berbagai respon yang terdapat di lidah untuk disalurkan ke saraf. Dan di sini nanti kita mengetahui, oh ini loh rasa ini rasa ini, rasa pahit, manis, asam, asin, kemudian ada umami yang nanti kita akan rasakan setelah kita menyentuh makanan melalui lidah kita. Oke, yang ketiga kita akan mempelajari sistem endokrin ya, sistem endokrin atau kelenjar, gampangannya gitu. Fungsi kelenjar endokrin secara umum adalah mengatur komposisi kimia dan volume lingkaran internal, membantu mengatur metabolisme dan kesetimbangan energi, membantu mengatur kontraksi serabut otot polos dan otot jantung, serta sekresi kelenjar, membantu menjaga homeostatis, meskipun dalam keadaan darurat, gangguan lingkungan seperti trauma, stres, emosi, dehidrasi, starvasi, hemorrhage, dan suhu ekstrim. Kemudian membantu mengatur aktivitas sistem kekebalan dan memainkan peran memuluskan dalam integrasi pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, sistem endokrin di sini terdapat berbagai macam-macam kelenjar endokrin ya. Ini ada perbandingan baik laki-laki perempuan untuk dari atas ke sampai bagian ginjal itu sama, cuman nanti yang bagian bawah itu beda ya. Kalau laki-laki ada yang namanya testis, kemudian kalau yang perempuan itu ada yang namanya ovarium di sini, penghasil sel. Terus untuk yang lain seperti kelenjar pineal, hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, kemudian ada kelenjar timus, kelenjar adrenal yang terdapat di ujung ginjal, kemudian pankreas dan juga ginjal itu sama-sama dimiliki laki-laki maupun perempuan. Oke, cukup sekian untuk pemaparan materi tentang sistem koordinasi. Pak Budi minta maaf kalau menjelaskannya cukup cepat dan cukup singkat karena kita juga mengejar waktu dan juga timing yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran di semester 2. Sisanya silakan kalian untuk melaksanakan studi literasi dan tentunya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, Pak Budi cukupkan ya untuk video kali ini tentang pemaparan sistem koordinasi. Kalau ada salah Pak Budi minta maaf dan kalau ada benarnya kita evaluasi bersama untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Pak Budi cukupkan ya. Cukup sekian dan tunggu video selanjutnya.